Wanita memakai jepit rambut setiap hari. Pada hari ini, tapi dia menemukan seorang gadis diam-diam sedang menatapnya. Namun saat wanita itu menangkap gadis itu bukan hanya tidak takut. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman bahagia. Yang lebih aneh lagi adalah suaminya, yang sangat mencintainya selama bertahun-tahun, datang. Dia benar-benar memeluknya di depannya. Adegan ini membuat wanita itu pergi dari sini dengan marah. Tapi dia ngeri saat mengetahuinya. Yang didorong keluar sebenarnya adalah gadis tadi. Kereta bawah tanah di sini terpencil dan tidak aman. Pulanglah bersamaku. Anda menunggu. Saya benar-benar tidak menyangka hal itu terjadi di ibu kota ini. Masih ada wanita biadab yang mendaftar. Sampai gadis itu melaporkan namanya. Wanita merasa ngeri saat mengetahuinya. Ini adalah putri yang saya lahirkan beberapa tahun yang lalu. Baru saja berusia 14 tahun sekarang. Saya ingat Anda baru berusia 14 tahun ini. Kenapa kamu begitu tinggi? Ketika saya berumur 11 atau 12 tahun, saya harus makan 4 kali sehari. Apakah kamu mengenaliku kemarin? Karena aku di kamar kakakku. Saya telah melihat banyak potret ibu saya. Saya sudah lama mengingat penampilan ibu saya. Ternyata itu baru 14 tahun yang lalu. Dua orang pergi berbelanja bersama. Sang suami baru saja membelikan satu sachet untuk wanita tersebut. Wanita itu tiba-tiba menghilang. Aku tidak peduli suamiku sudah lama menangis di tempatnya. Sisa hidupku akan dihabiskan untuk mencarinya. Hanya karena wanita itu adalah Huibu, agen dari Space Time Administration. Secara teratur dikirim ke jalur sejarah yang ditentukan untuk melakukan tugas. Dan setelah banyak misi, seorang wanita kebetulan kembali ke dinasti itu untuk menyelamatkan Zeng yang melakukan perjalanan melalui waktu bersama agen lain yang terjebak dalam dinasti ini. Tapi ada yang tidak beres dengan mesin waktu. Langsung menular ke 14 tahun kemudian. Saya tidak menyangka bahwa saya baru saja tiba di dinasti ini. Dia ditangkap oleh orang yang lewat dan dikirim ke rumah Perdana Menteri. Ternyata suamiku memasang pemberitahuan di seluruh negeri. Saya telah mencari seorang wanita selama 14 tahun. Keesokan harinya ketika wanita itu memasang jepit rambutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada seorang gadis. Anak itu diam-diam mengamatinya. Gadis ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui. Putrinya terpisah dari ibunya sejak kecil. Keduanya akhirnya saling mengenali. Putrinya dengan penuh semangat membawa wanita itu pulang. Keluarga itu tampaknya kembali bersatu. Tapi sang suami tidak tahu. Hati wanita, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan misi agennya. Setelah tugas selesai, dia harus pergi lagi. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa sakit yang mendalam pada sang suami. Kebahagiaan suami saat ini dibandingkan dengan perpisahan yang akan datang. Betapa cepat berlalu dan rapuhnya hal itu. Ayah, ibu, tiba-tiba saya teringat bahwa saya masih memiliki bagian satu yang belum saya selesaikan. Mengundurkan diri dulu. Izinkan saya memberitahu Anda apa judul Hino Travel. Tidak ada cara untuk mengucapkan selamat tinggal. Fangchun Sixing. Bisakah kamu membawaku ke istana besok? Kenapa kamu masih tidur? Apakah kamu tidak ingin pergi ke istana bersamaku? Ayah. Aku akan berganti pakaian. Bisakah kamu menghindarinya? Apa yang harus dihindari? Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ibu. Jadi ibu, dunia ini benar-benar bulat, bukan? Bagaimana ibuku bisa berbohong padamu? Di dunia ibuku, fakta bahwa bumi itu bulat sudah lama terbukti. Tidak ada yang akan mempertanyakannya. Anda terlalu maju di dunia ini. Mencoba berdebat dengan mereka seperti bermain piano dengan seekor lembu. Saya sangat ingin melihat dunia tempat ibu saya tinggal. Zizi, apakah kamu benar-benar ingin pergi bersama ibumu? Bisakah saya? Tentu saja. Anda adalah putri ibu saya. Pergi ke sana. Bisakah saya? Saya tidak perlu berpisah dengan ibu saya lagi. Kamu bisa tinggal di sana. Bisakah ibu kembali dengan ayah? Ingat, selesaikan misi tanpa mengubah sejarah. Kita juga tidak bisa mengubah tokoh-tokoh yang sudah ada dalam sejarah. Jika tidak, maka akan menimbulkan akibat yang serius. Ayahmu lahir dan besar di sini.
dikatakan untuk pergi. Apakah dia akan merindukan kampung halamannya? Maka saya tidak ingin meninggalkan masa depan. Saya hanya bisa melihatnya. Mengapa? Ibuku berasal dari dunia itu. Ada orang lain di sana, kerabat dan teman yang tidak bisa dilepaskan oleh ibuku. Tapi ayahku pantas berada di sini. Dia hanya memilikiku. Aku hanya tahu bahwa kamu hanya bisa pergi ke zaman modern bersama ibumu. Anda bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, jalani hidup yang lebih bebas. Ayah saya mengajari saya ketika saya masih sangat muda. Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Saya ingin mengalami kehidupan baru. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ayahku sendirian. Ibu, apakah kamu benar-benar tidak punya pilihan lain? Bagus. Saya akan memikirkan cara lain. Ngomong-ngomong, sebentar lagi saya akan pergi ke Aula Taichi untuk menghadiri pengadilan. Bagaimana kalau kamu pergi ke harem dan menungguku? Haremnya sangat besar. Di mana saya dapat menemukan Anda? Seluruh harem dibubarkan oleh Yang Mulia. Selir Gao adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Gao Guifei Gao Wenjun. Apakah Wenjun benar-benar kamu? Jika Anda datang 2 tahun kemudian, lalu kamu bisa menggaliku di dalam kubur. Apa yang Bai Ye lakukan padamu? Yang Mulia mengatakannya. Tanpa izinnya, Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur dengan mudah. Lulus. Datang. Tidak ada tempat bagimu, Jalang, untuk berbicara di sini. Yang Mulia mengatakannya. Anda tidak bisa hanya berkeliaran. Ratu juga tidak ingin kembali. Lihat betapa marahnya Yang Mulia. Ratu juga tidak ingin kembali. Lihat betapa marahnya Yang Mulia. Tanya kamu. Apa yang terjadi? Silakan mundur dulu. Aku akan mengantar istrimu ke tempat tidur. Mari kita bicara percakapan. Apakah ini dikirim oleh kaisar kecil untuk mengawasi Wenjun? Wenjuan. Apa yang Bai Ye lakukan padamu? Yoyu Bai Ye, dia mesum. Orang gila. Bicaralah perlahan, jangan khawatir saat kami menerima misi bersama. Misi saya adalah membantu Bayu naik tahta. Tugasmu. Hal ini untuk mencegah malam yang putih berubah menjadi hitam. Bagaimana hal itu berkembang menjadi seperti sekarang? Tahun itu, untuk misiku. Lari ke Baiye dan jadilah pelayan istana. Kecantikan. Dia baru berusia 14 tahun. Saya diam-diam telah merawatnya, menambahkan pakaian untuknya, bawakan dia makanan. Ketika dia diintimidasi, saya akan pergi ke istana yang dingin untuk menghiburnya. Tidak akan terlalu pahit jika Anda makan permen. Tapi saya tidak menyangka orang ini menjadi sangat kejam. Beraninya kamu memaksaku memanjakanmu, tetaplah di sisiku selamanya. Kerabat dan teman saya semuanya iri. Meskipun aku tidak ingin tinggal, tapi setelah 10 tahun, dia mengetahuinya dan mulai menggangguku. Jangan-jangan. Apa yang ingin saya lakukan dengan cara ini? Ini akan menjadi 14 tahun ketika saya lulus. Sungguh binatang kecil yang tidak berperasaan. Bicaralah dengan hati-hati. Di seluruh istana bunga ini, tidak ada tempat yang bersih. Itu semua eyelinernya. Wenjun, jangan khawatir. Saya telah menempatkan teleporter di istana Perdana Menteri. Dalam beberapa hari, aku akan menemukan alasannya dan ayo pergi bersama. Bagus sekali. Saya telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Bisakah saya benar-benar kembali ke zaman modern? Saya pikir pada awalnya. Singkatnya, Anda telah meninggalkan saya, dan itu bukan apa-apa. Saat kamu meminta bantuan, organisasi telah mengirim saya untuk menyelamatkan Anda. Hanya ada yang tidak beres saat melakukan perjalanan melintasi waktu. Saya datang langsung ke 14 tahun kemudian. Ratu telah berdiri. Yang Mulia ada di sini lagi. Aku ingin kamu pergi dulu. Aku akan menghadapinya. Yang Mulia, Anda di sini. Mengapa adikku begitu antusias hari ini?
Sesuatu yang berbeda dari biasanya. Yang mulia, Anda terlalu khawatir. Selirku tidak berbeda hari ini. Kakak perempuan. Katanya, tidak ada perbedaan. Anda telah menjadikan diri Anda selir di depan saya. Benar. Saya mendengarnya hari ini. Nagantan membuat adikku tidak bahagia hari ini, kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Siapa yang berani menindas adikku? Ini pasti akan membuatnya buta. Yang mulia, mengapa dinasti Xia terlambat hari ini? Aku rindu kalian semua. Mengapa adikku begitu serakah? Bagaimana? Bukankah aku memintamu untuk memberiku makan tadi malam? Apakah kamu masih menginginkannya malam ini? Jadi, akankah Yang Mulia memberikannya kepada Anda? Memberi. Nak, aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Ini mantan majikan kita yang bodoh, Saudari Bai. Itu karena dia tidak mendengarkan apapun dariku saat itu. Ini adalah sesuatu yang baru terjadi sekarang, ya? Yoyo. Saya benar-benar mabuk. Saya masih bisa melihat teman-teman lama di sini. Mendekat. Biarkan aku melihatnya baik-baik. Yo-yo-ho. Saya memang mabuk dan bisa melihat teman lama saya di sini. Ayo berbahagia. Biarkan aku melihatnya baik-baik. Yoyo benar-benar kamu. Apakah kamu benar-benar kembali? Katakan padaku apakah kamu benar-benar kembali? Kalau begitu aku akan menamparmu lagi. Biarkan Anda melihat apakah Anda sedang bermimpi. Yo, aku tahu itu benar-benar kamu. Kamu menghilang begitu lama. Tahukah kamu betapa aku peduli padamu? Saat kamu kembali kali ini, kamu pasti ada di sini untuk menemuiku, bukan? Panjang. Harus dilakukan. Apa yang Mulia bicarakan dengan istri Anda? Perdana Menteri, saya bernostalgia dengan teman-teman lama. Anda ingin datang dan menguping juga? Apa yang harus dikatakan? Katakan siapa yang menguping. Bagus, bagus, tanpa kepala. Perdana Menteri, mohon jangan salah paham terhadap saya. Aku hanya bertemu teman lama. Hanya mengejar masa lalu. Xie Bixing, saya bukan tipe orang yang Anda sebutkan dengan perut kecil dan usus ayam. Hayoyo benar. Yoyo, sudah hampir waktunya sekolah berakhir. Dia pasti menunggu kita makan malam di rumah. Saya tidak akan bernostalgia dengan Yang Mulia Pangeran Chen hari ini. Ayo kembali hari ini, oke? Hei Yoyo. Hei Yoyo. Apakah dia cemburu? Faktanya, Bai Jian dan aku akan memasak apapun yang ingin kamu makan malam ini. Saya menyukai semua yang Anda lakukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu cemburu? Ternyata kamu juga tahu. Jika tidak, saya pikir kamu tidak tahu. Saya tidak bodoh. Namun Anda sama sekali tidak perlu merasa iri. Aku sama sekali tidak menyukai Bai Qian. Benarkah? Pertama, saat aku bekerja sebagai bawahan Bai Qian, dia selalu merasa bahwa seluruh dunia adalah miliknya. Jangan dengarkan aku sama sekali. Aku benci pria yang sulit diajak bicara, dan dia selalu suka menjadi pintar. Apa yang saya tulis padanya di awal jelas merupakan puisi malam. Saya ingin bekerja di bawahnya. Dia memberitahu orang lain dimanapun bahwa apa yang saya tulis kepadanya adalah puisi cinta. Bukankah itu benar-benar puisi cinta?
Aku tidak suka pria seperti itu. Kamu menebak. Saya tidak bisa menebak apa yang dipikirkan wanita itu. Bu, aku kenyang dan aku akan meninjau pelajaranku. Apa yang salah? Aku masih bertumbuh. Anda harus memberi dia cukup makanan. Aku juga tidak membiarkannya makan. Anda tidak mengatakannya dengan jelas. Tapi itu yang kamu maksud. Nyonya, ini sudah larut. Ayo kembali dan istirahat lebih awal. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke Yimei Courtyard. Kembali ke kamar tidur utama dan tidur sendiri. Suami. Ada apa, Yoyo? Saya pikir Anda bersedia datang kepada saya kemarin. Artinya, kita sudah berdamai. Aku tidak menyangka kamu akan tidur di kamar terpisah denganku. Apakah kamu sudah tidak menyukaiku? Oh, suami. Mengapa menurut Anda demikian? Kamu terlihat sangat baik, lembut dan patuh. Aku akan gila jika tidak menyukaimu. Lalu kenapa tidak tidur di ranjang yang sama denganku? Semua orang kembali ke kamar tidur utama untuk tidur. Apakah kamu sedang tidur sekarang, Yoyo? Bagaimana kalau kita berhenti ngobrol sebentar? Oke, apa yang ingin kamu bicarakan? Mencicit. Bukankah Cici Jijili akan segera hadir? Ya, itu akan segera hadir. Ngobrol saja, ngobrol saja. Mengapa kamu menciumku? Kamu menggodamu dan aku melakukan milikku. Yoyo, apakah aku benar-benar tua? Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Bukankah aku hanya menyukai wajahmu? Bergabunglah dengan Tian Lao. Panjang. Yoyo, kamu belum menjawab pertanyaanku ya? Dia memang terlihat jauh lebih tua. Yoyo, apakah kamu masih menyukaiku? Tentu saja saya akan melakukannya. Pria dewasa juga memiliki pesona pria dewasa. Kenapa kamu tidak bicara? Katakan saja sendiri. Aku senang mendengarmu berkata. Membosankan bagiku untuk berbicara sendirian. Anda benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mengapa kita tidak membicarakan Zizi? Zizi anak ini. Cukup individual. Zizi dia sangat bijaksana. Ketika saya pergi ke selatan sebelumnya, dia selalu di rumah sendirian. Tidak berisik atau berisik. Jangan berdebat dengan orang lain juga. Namun saya sering mendengar orang mengatakan bahwa dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Hanya saja dia tidak mengabaikan pekerjaannya. Dia hanya lebih memperhatikan teknik. Saya mendengar bahwa Anda lebih menekankan studi teknik. Di zaman kita, lebih mudah mencari pekerjaan jika Anda belajar teknik. Padahal, dia sangat menyukai prosesnya. Hanya pekerja keras dan sangat cerdas. Ia gemar menonton perhitungan 9 kartu sejak ia masih kecil. Sejak dia masih kecil, dia bisa membuat buku besar. Dia bisa menghitung sebaik Pak Akuntan. Benarkah? Kalau begitu putriku pintar sekali. Selama itu terjadi di zaman kita. Tapi dia ahli keuangan. Ya, dia juga bisa membuat kotak mesin. Saya sering berpikir, jika kamu tetap bersamanya,
Pasti masih banyak lagi yang bisa Anda ajarkan padanya. Meskipun itu adalah posisi yang tidak dipahami oleh siapapun di dunia ini, Anda juga harus memahami apa yang dia pikirkan. Mungkin hanya saja aku harus berada di dunia yang sama denganmu. Sekarang, Anda akhirnya bisa tetap di sisinya, bukan? Apakah kamu tidak akan istirahat? Yoyo, kamu tidur pagi-pagi sekali. Oh, aku khawatir kamu tidak akan bisa bangun besok pagi. Bisakah kamu bangun? Bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Apakah ini baik-baik saja pada usia Anda? Panjang. Anda baru saja mengatakan bahwa pria dewasa memiliki pesona pria dewasa. Ini adalah dua hal yang berbeda. Yang mulia, seseorang telah mengirimkan berita ke mansion. Jika Yoyo meminjamkanmu surat ini, apakah kamu benar-benar akan pergi ke kencan ini? Anggap saja Anda tidak melihatnya. Ya. Mari kita kembalikan Wenjun ke zaman modern. Saya khawatir saya akan mengalami masalah mental jika saya tinggal lebih lama lagi. Sampai jumpa di Menara Dongguang besok jam segini. Baik, Kian. Siapa yang punya waktu untuk menemuinya? Jika tidak datang, ceritakan pada dunia tentang surat cinta yang kamu tulis untukku. Karena kamu berani mengancamku. Tunggu sampai aku mengantar Wenjun pergi. Aku akan pergi menemuinya. Apa yang terjadi dengan Zizi? Apakah Anda khawatir tentang sesuatu? Ayah dan anak memarahiku lagi hari ini. Ayah dan anak meminta saya untuk menyalin cambuk Longwen yang dipelajari dari King Tian sebagai hukuman. Film privasi 10 kali. Apa yang kamu lakukan? Mengapa guru harus menghukum Anda? Ayah dan anak bilang langit itu bulat dan bumi itu bulat. Tapi aku ingat ibuku memberitahuku bahwa bukan itu masalahnya. Langit itu bulat. Bumi juga bulat. Guru berkata bahwa saya menipu masyarakat dengan kata-kata jahat saya, mempertanyakan kejahatan, ingin aku menghukummu. Dia juga menyuruhku untuk tidak berbicara omong kosong lagi di masa depan. Sungguh tidak masuk akal. Nelayan-nelayan tua ini jelas terjebak di jalan mereka. Tidak ada kebenaran yang dibiarkan ada lagi. Jadi ibu, dunia ini benar-benar bulat, bukan? Bagaimana ibuku bisa berbohong padamu? Di dunia ibuku, fakta bahwa bumi itu bulat sudah lama terbukti. Tidak ada yang akan mempertanyakannya. Anda terlalu maju di dunia ini. Mencoba berdebat dengan mereka seperti bermain piano dengan seekor lembu. Saya sangat ingin melihat dunia tempat ibu saya tinggal. Mencicit. Apakah kamu benar-benar ingin pergi bersama ibumu? Bisakah saya? Tentu saja. Anda adalah putri ibu saya. Jika Anda pergi ke zaman modern, tidak ada yang akan menganggap bahwa teknik adalah hal yang aneh. Dan tidak ada yang akan mengira Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Yang lebih penting, di dunia ibuku, perempuan bisa menghidupi dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Tidak perlu dipandang berbeda oleh orang lain. Benarkah? Selama yang kamu mau, ibu akan membawamu bersamanya. Pergi ke sana. Bisakah saya? Saya tidak perlu berpisah dengan ibu saya lagi. Kamu bisa tinggal di sana. Jadi apakah Anda akan mendaftar untuk menikah di dunia itu? Tidak. Bisakah ibu kembali dengan ayah? Ingat, selesaikan misi tanpa mengubah sejarah. Kita juga tidak bisa mengubah tokoh-tokoh yang sudah ada dalam sejarah.
Jika tidak maka akan menimbulkan akibat yang serius. Ayahmu lahir dan besar di sini. Dikatakan untuk pergi. Apakah dia akan merindukan kampung halamannya? Maka saya tidak ingin meninggalkan masa depan. Saya hanya bisa melihatnya. Mengapa? Ibuku berasal dari dunia itu. Di sana, ada juga saudara dan teman yang tidak bisa dilepaskan oleh ibuku. Tapi ayahku pantas berada di sini. Dia hanya memilikiku. Aku hanya tahu bahwa kamu hanya bisa pergi ke zaman modern bersama ibumu. Anda bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, jalani hidup yang lebih bebas. Ayah saya mengajari saya ketika saya masih sangat muda. Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Saya ingin mengalami kehidupan baru. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ayahku sendirian. Ibu, apakah kamu benar-benar tidak punya pilihan lain? Bagus. Saya akan memikirkan cara lain. Wenjun, sudah waktunya kita pergi dari sini. Panjang. Kita. Apakah kamu harus pergi sekarang? Bukankah kita sepakat? Aku akan membawamu pergi secepat mungkin. Mungkinkah kamu masih dipenjara di sini oleh Bai Ye? Yang mulia, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Menyembunyikan masa mudaku. Kita telah melalui banyak hal bersama. Bunga hati. Lebih banyak saudara perempuan. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Jika kamu meninggalkanku, aku sungguh-sungguh akan mati. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Saya ingat saya difitnah tahun itu. Saudari veteran berjanggut. Biarkan dia berlutut untukku. Pikiran yang sangat kejam di usia yang begitu muda. Dia harus dihukum sekali. Dikirim tetapi di bawah perlindungan selir Ki. Impunitas. Saya dihukum oleh ayah saya untuk berlutut di salju. Hampir mati. Seseorang akan datang, seseorang akan datang. Benih lupa pingsan. Cepat panggil dokter. Kamu menyelamatkan hidupku. Saat itu saya berpikir, jika suatu hari saya menjadi terkenal. Kenyataannya adalah musim gugur telah berlalu. Ayah, anak, dan menteri tidak punya apa-apa lagi untuk diminta. Saya hanya ingin menikahi Tuan Gao Gao sebagai istri saya, sebagai seorang pangeran. Haha, pelayan istana bersamamu. Saya milik satu orang dalam hidup ini. Saya berharap ayah saya akan menjadi kenyataan. Sekarang saya adalah penguasa dunia. Tidak ada yang bisa memaksa kita. Tapi kenapa kamu? Kenapa ingin pergi? Hunjun. Bai Ye akan kembali. Anda hanya memiliki satu kesempatan sekarang. Jika kamu ingin pergi, kirimkan saja teleporter ini ke Wang Xianman. Saluran transmisi akan dibuka. Jika kamu ingin pergi, kirimkan saja teleporter ini ke Wang Xianman. Saluran transmisi akan dibuka. Yoyo aku. Saya mungkin ingin memikirkannya lagi. Haruskah kita pergi atau tidak? Masalah kata-kata. Maaf Yoyo. Kamu pergi. Aku tidak bisa meninggalkan dunia ini lagi.
Ya, meskipun aku juga sangat merindukan teman-teman modernku, tapi sejujurnya, ingatanku tentang dunia itu telah lama memudar. Saya telah tinggal di sini selama 14 tahun. Mungkin saya lebih cocok menjadi orang di sini. Menjadi selirnya. Saya menghormati keputusan Anda. Maka Anda harus menjadi baik di masa depan. Ya, Yoyo. Hargai kamu. Hidup tidak mudah bagi Perdana Menteri dan Zizi. Hingga ibuku meninggal tak lama setelah aku lahir. Sesuatu tidak ada yang pernah memberikannya padanya. Ketika saya pergi mengunjungi rumah Perdana Menteri, aku sering menyebutmu padanya. Yoyo, hanya saja dia sangat merindukanmu. Aku juga ingin bersamamu. Mungkin kali ini aku akan membawa Zizi pergi bersamaku. Mungkin kali ini aku akan membawa Zizi pergi bersamaku. Bagaimana dengan Perdana Menteri? Ya, karena itu keputusanmu. Saya juga menghormati Anda. Kali ini kamu pergi. Saya khawatir saya tidak akan pernah kembali lagi. Ketika kamu pergi, ucapkan selamat tinggal padanya dengan benar. Jangan seperti terakhir kali. Bawahan berkumpul untuk menerima perintah. Apakah permaisuri sudah pergi? Nyonya Xie meminta permaisuri bersiap-siap mengunjungi gerbang jahat. Bersiaplah untuk bertemu orang-orang yang telah mereka persiapkan. Apakah permaisuri menggunakannya? Tidak. Permaisuri berkata bahwa dia tidak ingin pergi bersama Nyonya Xie. Nyonya Xie tampak sangat tidak senang. Apa yang dia katakan? Permaisuri berkata dia tidak ingin kembali kali ini. Aku ingin tinggal dan menjadi selirmu. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya. Yang mulia, bagaimana dengan kita yang tinggal di Wangxianmen? Tarik semuanya. Karena selir kekaisaran bertekad untuk tinggal di sini, maka kita tidak perlu menyerang teman-temannya. Beritahu Perdana Menteri tentang kepergian Shen Youyu. Mematuhi. Shen Youyu yang pemberani. Beraninya kamu menyerang selir bangsawanku dalam hal ini. Lalu aku akan memberimu hadiah besar. Bagaimana penyelesaian misi Yoyo? Pemimpin, Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan saya. Wenjun tidak ingin kembali bersamaku, dan saya selalu memiliki lebih banyak solusi daripada kesulitan. Tidak dapat menyelesaikan tugas. Hanya saja, jangan buang waktu Anda di sana. Kembalilah lebih awal. Saya akan mengirim staf saya ke sana. Bahkan tidak ingin sekolah teknikmu hari ini. Halo. Begitu banyak orang. Nyonya tersinggung. Apa yang terjadi? Lepaskan bawahanku dan bawa istrimu mencari tuanmu dulu. Jika ada sesuatu, tolong jelaskan kepada saya secara langsung. Ambil bukan aku. Apa yang kamu lakukan lagi? Saya pikir kamu hilang. Cuacanya sangat panas. Jangan peluk aku. Tahukah Anda bagaimana saya melakukan perjalanan melintasi waktu? Aku tidak tahu kamu berbohong. Anda tahu saya melewati teleporter, kan? Apakah kamu tidak ingin aku pergi? Tapi tidak peduli apa. Saya selalu harus pergi. Tapi tidak peduli apa. Saya selalu harus pergi. Tahukah kamu kemana aku pergi hari ini? Pergi ke istana. Hari ini saya awalnya ingin Dai Wenjun pergi ke Wangxianmen. Lalu mengapa kembali? Wenjun sama sekali tidak mau ikut denganku. Dia tidak tega meninggalkan Malam Putih. Lalu apakah kamu bersedia melepaskan aku dan Zizi pergi? Xie Bixing, saya harap Anda mengerti. Tempatku sama sekali bukan di sini. Gao Wenjun bisa tinggal untuk Bai Ye. Tidak bisakah kamu tinggal untukku dan Zizi?
Wenjun sudah tinggal di sini selama hampir 20 tahun, bukan? Dalam beberapa tahun pertama, dia selalu ingin pergi. Tidakkah kamu penasaran kenapa dia tidak mau pergi? Karena Bai Ye menghancurkan teleporternya. Mengapa kamu memberitahuku ini? Mengapa kamu takut aku juga akan menghancurkan teleportermu? Jika saya bersikeras untuk pergi, maukah kamu menghancurkannya? Sen, kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa hidup tanpaku? Saya tidak bermaksud demikian. Tenang saja, aku belum begitu sadar diri. Bisakah kamu benar-benar tidak bisa tinggal? Meski itu bukan untukku, tidak apa-apa untuk mendukung, tetap saja. Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Aku ingin bertemu denganmu lagi. Dengan baik. Cuacanya bagus hari ini. Saya ingin keluar jalan-jalan. Apakah itu Zizi? Kapan harus pergi? 3 hari kemudian. Apakah kamu terburu-buru? Panjang. Setelah beberapa saat, kita akan diserang oleh Zizi. Masih banyak tempat di Dajin yang belum kamu kunjungi. Aku ingin mengajakmu berkeliling, lebih memperhatikan 2 baris ini. Namun kali ini ditentukan oleh atasan. Bukan hak saya untuk memutuskan. Bukankah Anda juga mengambil bagian dalam keajaiban pengetahuan? Sebi, bangun. Ada sesuatu yang selalu ingin saya diskusikan dengan Anda. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu, katamu. Bahkan jika kamu mengatakan itu, apapun itu, aku akan berjanji padamu. Zizi, anak ini berbeda dari yang lain. Saya ingin membawanya bersamaku, benarkah? Bisakah Zizi dan aku pergi bersamamu? Biarkan aku pergi. Saya tidak menyangka Anda benar-benar berpikir Anda bisa membawa kami bersama Anda. Aku lebih suka membawamu bersamaku. Tapi kamu begitu sibuk di pengadilan sekarang. Semua orang ada di sini. Bisakah kamu benar-benar pergi? Aku lebih suka membawamu bersamaku. Tapi kamu begitu sibuk di pengadilan sekarang. Semua orang ada di sini. Bisakah kamu benar-benar pergi? Siapa takut? Saya akan mengundurkan diri kepada Yang Mulia besok. Suatu hal yang penting. Anda sebaiknya memikirkannya dengan cermat. Tidak perlu memikirkannya lagi. Saya telah menyumbang. Tetapi bagaimana kalau ku bilang aku hanya bisa membawa 1 orang ini bersamaku? Apakah kamu benar-benar ingin dipukuli di sekujur tubuhmu? Tentu saja tidak. Kamu sangat baik padaku. Mengapa kamu tidak pergi dan berbisnis dulu? Yoyo, aku akan pergi bersamamu sekarang. Baiklah. Pemimpin, pihakku sudah siap. Kapan perjalanan waktu dibuka? Di mana lokasinya? Hari apapun dalam 3 hari terakhir baik-baik saja. Lokasinya merupakan toko kelima di pojok tenggara kota. Aku harus membawa putriku pergi kali ini. Saya sudah meminta izin Anda mengenai hal ini. Xie Zizi bukan milik zaman kuno. Aku bisa kembali bersamamu. Lalu jika saya mengembalikan sejarah, ada beberapa orang penting yang dibawa pergi. Apakah itu baik-baik saja? Anda tidak dapat memikirkan ancaman seperti itu. Menusuk orang-orang yang ada dalam sejarah akan mengubah sejarah. Hal ini akan menimbulkan sikap sombong di seluruh ruang dan waktu. Hal ini akan mengalahkan kedekatan ruang dan waktu. Semua jejak yang bukan milik era ini, mereka semua akan dibunuh olehku. Blokir putrimu. Apa yang sudah kamu katakan pada mantan lamamu? Apakah Anda ingin membawanya pergi? Maka kamu dan putrimu harus segera kembali. Jika tidak, nyawa putri Anda akan terancam. Ini akan melibatkan seluruh biro manajemen ruang waktu kita. Apa? Tetapi saya tidak bisa melakukannya setiap saat. Mengapa kamu tidak meninggalkannya sendirian di sini? Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Yoyo, aku tahu kamu enggan berpisah dengan Xie Bixing. Tapi meskipun kamu tetap tinggal, Anda akan tetap berada di dunianya, menghilang perlahan. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskan padanya? Apakah memang tidak ada jalan lain?
Rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Kamu kejam sekali 14 tahun yang lalu. Mari kita menjadi kejam lagi kali ini. Bagaimanapun juga, Anda adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Akan menjadi hal yang baik baginya untuk pergi sepenuhnya. Oh, baiklah. Anda dapat menyelamatkan nyawa putri Anda dengan membawanya kembali. Jika kamu tetap di sini, kamu semua akan mati. Anda sebaiknya pergi secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terjadi pada jam 5 malam ini. Bukankah kamu bilang masih ada 3 hari lagi? Ayo berangkat lebih awal, Yoyo. Demi putrimu dan dirimu sendiri. Semakin lama Anda tinggal, semakin sulit untuk keluar. Jadi begitu. Zizi, Ibu, kenapa Ibu ada di sini? Kangen kamu. Ibu dan ayah saya berkata bahwa ini adalah keajaiban. Dampaknya tidak dapat dibawa ke meja perundingan. Dia juga mengatakan bahwa saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan benar. Apakah ini benar? Sulit untuk membicarakan hal yang tidak masuk akal tentang hal ini. Selama itu di dunia ibuku, semua orang ingin memuji Anda atas kejeniusan Anda. Benarkah? Bagaimana ibuku bisa berbohong padamu? Era ini tidak layak untukmu. Jangan meremehkan diri sendiri. Zizi, ibu akan pergi. Kemana ibuku pergi? Rumah mana yang harus ditinggali? Rumah dalam 3000 tahun. Ibu, bisakah kamu tidak pergi? Apakah kamu enggan melepaskan ibumu? Lalu bisakah aku membawamu bersamaku? Tahukah kamu kalau ayahmu yang pergi, Ibu? Dia tahu. Lalu kenapa ayah belum juga pulang? Bukankah dia memberimu hadiah? Ayahmu sibuk dengan tugas resmi dan masih di istana. Ibu, apa yang akan ayah lakukan jika aku pergi bersamamu? Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Bisakah ibu membawa ayah bersamanya? Kamu dengarkan aku. Anda bukan berasal dari zaman kuno maupun zaman modern. Masuk akal jika Anda dapat melakukan perjalanan bolak-balik sesuka hati. Artinya, aku dan ibuku, Anda bisa kembali setelah Anda pergi, bukan? Kamu adalah Sen Yoyu, ya. Titik perjalanan waktu takut ketahuan. Apakah kamu tidak diikuti oleh siapapun ketika kamu datang ke sini? Tidak. Bagaimana dengan Wenjun? Bukankah dia ikut denganmu? Wenjun, dia tidak akan pergi. Kalau begitu ikutlah denganku. Saya tidak perlu mengajari Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ibu, aku takut. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Adikku akan khawatir jika dia tahu kita kembali. Kami akan kembali dalam 2 hari. Semoga perjalananmu aman. Sayang sekali. Medan magnetnya tidak teratur. Saya hanya bisa menteleportasi 1 orang, Ibu. Mencicit. Kamu sampai di sana. Temukan seseorang bernama He Tinglan. Dia adalah sahabat ibuku. Dia akan merawat ibumu dengan baik. Bagaimana denganmu? Mau kemana? Dia akan membawamu menemui orang tua ibumu. Itu rumah kakek dari pihak ibumu. Kamu sampai di sana. Pastikan untuk mendengarkan baik-baik apa yang mereka katakan. Mereka lebih tua. Jangan marah padanya.
Cerah. Saya akan membawa Anda ke pusat pelatihan ruang dan waktu. Akan mengajari Anda cara melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Jika kamu melihat ayahmu, katakan sesuatu padanya atas nama ibuku. Maaf. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku minta maaf. Ibu. Kuku jalan kecil. Jangan berpikir aku tidak akan memukulmu jika kamu berpura-pura sakit. Bangunlah dengan cepat dan latih piano untukku. Diam-diam. Dia benar-benar menyebabkan Feng Han. Mari kita tunggu sampai dia merasa lebih baik sebelum membicarakannya. Bagaimana bisa begitu rumit? Selama kamu belum mati, kamu harus bangun dan berlatih piano bersamaku. Tolong mohon dia lagi. Aku akan mengalahkanmu juga. Mendengus. Aku beritahu kamu, jika aku tidak membawanya masuk, di tahun-tahun sulit dinasti Qing, kalian berdua pelacur kecil akan mati kelaparan. Apa yang kamu katakan? Sekarang adalah tahun paceklik di Qingzhou. Kenapa kamu begitu bodoh? Itu bahkan tidak sebanding dengan usaha dan waktu bertahun-tahun. Dengan kata lain, hanya saya selama 20 tahun. Itu adalah tahun ketiga sejak aku dan Zizi pergi. Latihlah lagu Xianhu 100 kali lagi. Anda tidak diperbolehkan makan sampai Anda selesai berlatih. Mengapa kamu ingin dihukum juga? Biasanya aku memandangmu seperti orang bodoh. Jika ada yang tidak beres di pesta ini, hati-hati dengan kulit Anda. Budak mengerti. Mendengus. Ibu. Rambut Moon Phoenix si Anu keluar bulan ini. Huaer mengingat kepedulian Anda selama bertahun-tahun di dalam hatinya. Saya ingin menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda terlebih dahulu. Kalian gadis masih berakal sehat. Saya mendengarkan dalam diam. Orang-orang yang datang ke Qingzhou kali ini adalah orang-orang mulia dari kitab suci. Di mana kamu mendengar ini? Nenek, semua orang bilang begitu. Berikan saja budak ini penetrasi penuhmu. Katakan saja pada Kaisar. Jika Kaisar cukup beruntung untuk disukai oleh orang dewasa ini di masa depan, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar nenek saya. Bu, kamu tahu, Huaer selalu memperlakukanmu sebagai ibu tirimu. Saat itu Huaer ditugaskan di ruang cahaya bulan. Andalah yang selalu menjaga Kaisar. Jangan khawatir, tidak masalah apakah hal ini dilakukan hari ini atau tidak. Itu tidak akan menimbulkan masalah bagi nenek. Kamu tidak akan memberitahu siapapun, kan? Saya tidak tahu apa-apa. Kali ini. Benarkah? Orang dewasa itu benar-benar kembali. Saya juga jangkrik emas. Saya mendengar pelayan di sebelah nyonya mengatakan ini. Momo, apakah kamu ingin melihat bunga berpakaian seperti ini? Gigitan ini. Itu yang disukai orang dewasa. Kenapa kamu gemuk? Orang hebat macam apa C itu? Sangat bersemangat. Sen Yoyu, kamu datang sangat terlambat. Apakah akan cerah jika saya keluar diam-diam? Bukan urusanmu. Tahukah Anda hal itu pada makan malam-malam ini? Orang dewasa mana yang akan datang? Saya benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Saat Anda tiba di jamuan makan, bicarakan saja tentang piano Anda.
Orang rendahan sepertimu, jangan memikirkan hal lain. Jangan khawatir, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Kenapa dia menjadi orang tua? Dewasa. Terima kasih Tuan atas undangannya. Dia terlihat baik. Jika Anda bisa menjadi penolongnya, ini sebenarnya bukan kerugian. Terima kasih untuk jamuan makan hari ini, Pak. Bagaimana rasanya? Tuan Zhang. Sejauh yang saya tahu, pengumpulan dan pemesanan Kinsu dalam beberapa tahun terakhir lebih baik rajin dan hemat. Mendengus. Yang mulia memang prihatin dengan negara dan rakyatnya. Anda benar-benar panutan bagi saya. Hei, tuanku, saya dengar Anda akan datang hari ini. Saya secara khusus mengundang beberapa orang dari Jingdong Yufu untuk datang. Bagaimana kalau kita mendengarkan nyanyian burung phoenix dan tarian burung layang-layang bersama-sama? Selamat bersenang-senang. Cepat, lanjutkan, cepat. Cepat, lanjutkan, cepat. Apakah ini yang dilakukan Yue Fangmu? Menunggu memori datang dan memainkan pertandingan kandang, turun dan hukum. Rambutnya. Apa yang kamu lihat? Kamu bisa mengawasi orang-orang mulia, jadi cepatlah pergi. Tuan, apakah Anda tidak terluka? Saya baru saja minum. Mungkin mabuk. Pejabat itu kemudian mengatur seseorang untuk mengirim Chen Xiangning kembali untuk beristirahat. Saya memberi. Biarkan tulang selangka yang memainkan musik tadi. Apakah kamu mendengarnya? Kamu sangat pandai melayani orang dewasa. Gadis, cepat kemari. Apakah Anda masih ingin saya mengundang Anda? Selamat tinggal, dewasa. Nona Su tidak ingin aku membimbingmu. Mungkinkah dia mengenalinya? Tidak ada makan malam-malam ini. Oh, jadi kamu meninggalkanku. Begitulah yang terjadi. Bahkan tidak bisa makan.
Apakah kamu benar-benar tidak membenciku? Ini adalah surat dari putrimu dari masa depan. Kami akan mentransfernya atas nama Anda. Kamu jauh. Pergi. Sekarang kita telah tiba. Turunkan saja aku. Aku bisa berjalan sendiri. Minggir. Yoyo hari ini sudah sangat larut. Jangan pergi ke Lefang. Bagus. Apakah kalian tidak akan tidur bersama? Kamu tidur dulu. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Oke. Bukankah kamu kembali untuk istirahat tadi malam? Saya mengobrol hingga larut malam dengan Kinzu tadi malam, dan itu mengganggu istirahat Anda. Lalu, apakah kamu masih ingin berbicara dengan prefek pagi ini? Kami hampir selesai membicarakan semua hal yang perlu dikatakan. Saya telah membaca semua akun di Kinzu hari ini. Meskipun Zhang Li adalah orang biasa, tapi masih ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk ditonton. Anda datang ke Jingzhou untuk pemeriksaan kali ini. Apakah ada hal lain? Sudah hampir waktunya untuk menyelesaikannya. Kinzu adalah pertempuran terakhir. Saya akan berangkat kembali ke Kyoto besok. Lalu kamu kembali bersamaku. Jika tidak, Anda harus tetap tenang dan salah memahami ibu kota. Apakah Anda ingin tinggal di zaman kuno? Apakah saya di zaman kuno? Apa bedanya pergi ke Beijing atau tidak? Oh. Ternyata toko kelontong yang kelima, itu toko kelontong biasa. Tidak ada perbedaan. Bagaimana kamu tahu? Lurus, lurus, lurus. Bagaimana Anda mengetahui hati Anda yang lurus? Mencicit. Hati yang melengking, itu datang dari toko kelontong kelima. Mencicit. Bagaimana kabar Zizi sekarang? Hanya oleh seseorang bernama Shen Chongwen. Kirimkan ke orang tuamu. Hanya saja dia sudah tumbuh menjadi dewasa. Pekerjaan rumah juga sangat bagus. Saya bahkan diterima di universitas yang Anda sebutkan di sana. Saya hanya tahu yang paling pintar. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Belum direncanakan. Maukah kamu ikut denganku? Aku tidak akan kembali bersamamu. Saya di Beijing. Masih banyak hal yang harus disibukkan. Saya tidak dapat menemukan waktu saat ini. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan kembali dulu. Del. Ini kamarmu. Kemana Anda pergi untuk ditipu kamar Anda? Tidak. Kamu tinggal. Aku bersamamu. Yoyo. Lalu kembali dan kemasi barang-barangmu. Tidak. Kamu tinggal. Aku bersamamu. Yoyo, lalu kembali dan kemasi barang-barangmu. Saya tidak punya urusan apapun. Aku akan mengambil pipaku kembali. Salah. Aku benar-benar ada yang harus dilakukan. Saya harus menemukan seseorang. Laki-laki perempuan. Saya ingat. Apakah Anda memiliki gelang di tangan Anda yang lebih berharga? Bisakah kamu memberikan ini padaku? Tidak.
Gelang ini diberikan kepadaku olehmu saat itu. Apakah kamu lupa? Saya 20 tahun yang lalu. Siebi menyukaiku. Aku sangat menyukaiku. Bisakah saya? Sie Bixing, bukan itu maksudku. Aku hanya... Ada lubang di sini. Sangat berharga. Maka saya akan memperlakukannya seolah-olah Anda meminjamkannya kepada saya. Apa yang terjadi dengan gadis di dalam? Baru tadi malam, ketika Nona Song menikah, dia membuat dunia takjub. Bahkan prefek pun menyukainya. Tapi dia adalah senjata. Saya tidak tahu apa yang membuat saya sombong. Mari kita abaikan petunjuk prefek untuk saat ini. Kita tunggu sampai kembang apinya selesai dulu. Saya menyelinap kembali ketika ada terlalu banyak orang untuk ditonton. Tapi bukan itu. Lihatlah darahnya. Nona Song pasti sangat menderita. Mandornya kemarin, saya terjaga sepanjang malam dan memukulinya sampai tengah malam. Lupakan saja, aku akan menanganinya dulu. WHO. Ini aku. Jangan menekan lukanya karena akan menyebabkan peradangan. Mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk membawakanmu obat untuk lukamu? Anda masih punya uang untuk membeli obat? Berbeda jika Anda memanjat dahan yang tinggi. Merupakan hal yang baik untuk berada di cabang yang tinggi. Tapi jangan berpikir bahwa orang tua itu adalah orang baik. Orang tua apa? Masih lahir. Terima kasih orang dewasa. Kamu selalu bodoh. Ada beberapa hal yang hanya saya katakan sekali. Jika orang dewasa itu mengatakan dia ingin membawamu kembali ke ibu kota, Anda harus berhati-hati. Jangan seperti saat Anda berkunjung ke Vietnam. Ibu kotanya adalah yang paling makmur. Ada beberapa liku-liku di dalamnya. Saya dibesarkan di Beijing ketika saya masih kecil. Meski kedua purdah itu tidak sering keluar, tapi saya juga tahu bahwa Tuan Xie punya istri. Meskipun saya dibesarkan di kamar kerja dan tidak sering keluar, tapi saya juga tahu kalau lelaki Sieda itu punya istri. Aku sudah bilang padamu karena kamu berbaik hati datang menemuiku. Jangan lihat betapa megahnya rumah Gaomen. Mayat kotor tidak bisa dihindari di halaman belakang. Terima kasih, orang termuda dari generasi itu bisa jadi ayahmu. Saya pikir kamu gila. Kamu datang hanya untuk melihatku. Tidak. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Saya rasa begitu. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Dari mana datangnya benda ini? Saya menginginkannya dari Tuan Xie. Anda benar-benar berani meminta apapun. Benda ini cukup berharga. Anda mengambilnya untuk ditukar dengan sejumlah uang untuk membangun hubungan. Mungkin itu bisa membuat Anda keluar dari kesulitan Anda saat ini. Ini tidak terlalu dini. Saya harus pergi. Saya masih harus mendapatkan pipanya. Jika Anda mengambil pipa, apakah Anda tidak akan kembali? Ya, saya ingin kembali ke Beijing dan menjalani kehidupan yang baik. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Jangan ganggu istirahatku. Hari-hari yang akan datang. Jaga dirimu. Sen, kamu. Anda harus lebih berhati-hati. Tahukah Anda cara membangunkan Meng Meng? Apakah dia diperintahkan untuk dibunuh tadi malam? Itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuan Xie. Sekarang saya tidak berani menyebutkan hal ini selama kunjungan bulanan. Orang itu sangat tidak yakin. Dia menyukaimu sekarang dan memperlakukanmu dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan jika kecantikanmu memudar seiring bertambahnya usia? Sen Youyu, pernahkah kamu memikirkan tentang King Huan? Anda sebaiknya tidak membicarakan urusannya dengan santai di masa depan. Tentu saja dia punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Dengan satu atau lain cara, saya percaya padanya.
Bukankah ini buku yang saya beli 20 tahun lalu? Mengapa si Ebik Siang masih di sini? Hem, mengapa si Ebik Sing menaruh benda seperti itu di tempat tidurku? Ini adalah Presiden James Club di berbagai tempat. Yang mulia, mohon lihat. Xie King tertarik, Yang mulia. Ratu melihat bahwa kamu masih terlambat kembali. Minta Nona Ganyu untuk membawakan 2 mangkuk jamur putih dan pir salju. Wenjun tertarik. Tidak mungkin. Datang dan cobalah keahlian sang ratu. Permaisuri dan Yang Mulia memiliki cinta yang mendalam satu sama lain. Saya sangat iri. Apa yang kamu pura-pura padaku? Kapan kamu bertemu ratu? Bawakan aku sup saat ini. Agaknya dia sedang memikirkan orang lain. Niat si pemabuk bukan untuk minum. Oh, ngomong-ngomong, Xia King, kudengar nona kecilmu sudah kembali. Saya harus pergi sebentar dan kembali lagi sebentar. Kepribadian gadis ini sangat mudah berubah. Bukankah gadis muda itu seperti itu? Oke, manjakan saja dia. Saya juga tidak tahu Sen Yoyu ini. Keajaiban macam apa yang ada di sana? Keduanya merindukannya. Bahkan Wenjunku ingin menunggunya kembali dan berkumpul. Ketika Anda kembali ke istana, bantu saya bertanya pada Ni Xie kapan dia akan bebas. Saya akan bertanya padanya malam ini kapan dia berselingkuh. Aku tidak akan menahanmu lagi. Anda pasti sudah kembali ke rumah saat ini. Tunggu sampai periode waktu ini berakhir. Aku pasti akan memberimu liburan panjang. Biarkan Anda dan Ni Xie menghabiskan waktu bersama. Aku takut kalau begitu, kamu sudah pergi. Xie Culongen menjadi orang lain. Sudah penuh dengan anak dan cucu. Hanya Xie Bixing yang masih sendirian. Jika saya belum bertemu Sen Yoyu, mengapa demikian? Sungguh, berhentilah membuat masalah. Aku sangat merindukanmu dan aku merindukannya. Xie Bixing, pernahkah aku memberitahumu? Aku sangat mencintaimu. Itu benar bagi saya 3 tahun lalu. Aku ingin mengajakmu dan Zizi kembali bersama. Tidak bisa. Saya hanya bisa membuat pilihan. Aku tahu kamu sangat mencintaiku. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Hanya saja menurutku kamu masih sangat muda. Saya khawatir Anda akan menyesalinya nanti. Bagaimana saya bisa menyesalinya? Hal yang paling tidak saya sesali dalam hidup saya. Temui saja kamu. Benarkah? Anda sendiri yang mengatakannya. Cahayanya terlalu gelap untuk mata. Kamu tahu, apakah saya menemukan sesuatu di tempat tidur hari ini? Apa? Apakah Anda ingin menggunakan benda ini untuk mengurung saya? Ini bukan kesukaanku. Su ditinggalkan oleh Zizi. Mencicip. Kok bisa ada hal seperti itu? Entah apa yang dipikirkan anak itu. Mengapa kamu tampak sangat kecewa? Ini sudah larut, Bu. Tolong tidurlah lebih awal. Kenapa kamu belum tidur? Apakah kamu? Kenapa kamu begitu jauh dariku? Apakah kamu masih marah padaku? Tidak marah. Saya tidak menyalahkan Anda. Hanya saja aku khawatir kamu tidak akan mempercayaiku. Jadi takutlah padaku. Apa yang salah? Saya tidak bisa tidur. Tutup saja matamu dan kamu akan tertidur. Mengapa kita tidak bermain game apa? Yoyo, tahukah kamu apa yang kamu lakukan?
Biarkan aku melihatmu. Tidak, lalu cium aku. Ada apa denganku? Ingin sarapan? Karena Anda tidak bisa makan makanan pedas, jangan biarkan dapur kecil menyiapkan begitu banyak masakan pedas. Kamu harus pergi, jadi tidak ada salahnya membuatmu bahagia selama 2 hari. Makan lebih banyak dan ingat kebaikan saya. Jangan lupa untuk menulis surat kepada saya ketika Anda kembali lagi nanti. Saya tahu, Anda sudah mengatakannya beberapa kali. Aku akan pergi bersamamu nanti, oke? Itu bukan tidak mungkin, tapi kamu hanya bisa menungguku di depan pintu. Bos, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kamerat Yoyu, kamu akhirnya kembali. Anda bahkan tidak tahu bagaimana saya hidup beberapa tahun terakhir ini. Aku bahkan lebih mengkhawatirkanmu daripada orang di sebelahmu, kata pemimpin itu. Jika Anda tidak bisa kembali, maka aku bahkan tidak akan berpikir untuk kembali ke kehidupan ini. Saya sudah di sini selama 3 tahun. 3 tahun? Tahukah kamu bagaimana aku hidup? Bos, harap tenang dulu. Bukankah sudah waktunya aku kembali? Jika kamu tidak kembali, aku tidak akan bisa hidup lagi. Toko saya di sini tidak menguntungkan. Bos tidak mengirimkan uang. Saya hampir tidak bisa hidup lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, saya masih lebih banyak menulis tentang suami orang dewasa. Tidak masalah, balok tembaga yang panjang itu adalah balok tembaga saya. Bos, kapan saya bisa berangkat? Yoyo, aku juga ingin kembali. Tapi sejak kamu pergi terakhir kali, peraturan tentang perjalanan waktu dipenuhi dengan pengetahuan. Sebelum setiap penyeberangan, dokumen persetujuan harus diserahkan 1 minggu sebelumnya. Anda hanya dapat keluar setelah kumpulan pekerjaan selesai. Bagaimanapun, ini sangat merepotkan sekarang. Jika Anda ingin mengirimkan lamaran Anda sekarang, Anda harus menunggu setidaknya seminggu. Jadi maksudmu aku tidak bisa pergi sampai seminggu kemudian? Yoyo, berapa lama seminggu? Seminggu artinya 7 hari, Yoyo. Bagaimana kalau kamu kembali padaku seminggu lagi? Kebetulan Anda mengungkit urusan kuno Anda. Gunakan waktu ini untuk menyelesaikan masalah. Oke, aku mengerti. Saya akan mengurusnya. Mendengus. Berjalan perlahan, santai. Jangan berbisnis untuk toko kelima di masa mendatang. Ada apa, Yoyo? Cara dia memandangmu membuatku tidak nyaman. Aku tidak akan membiarkan siapapun melihatku dengan rasa jijik seperti itu. Lihatlah dirimu, Yoyo. Saya membantunya karena dia adalah rekan Anda. Selain itu, Anda kembali ke dunia nyata. Bukankah kamu juga membutuhkan bantuan dari toko kelima? Mengapa kamu begitu baik? Pangsit kecil siapa ini? Bukan dari keluargaku. Panjang. Ratu ingin kita bertemu dalam beberapa hari. Apakah itu bagus? Kebetulan aku juga sangat merindukan Wenjun. Saya tidak menyangka dia sudah menjadi ratu sekarang. Maka itu hanya 2 hari industri. Kamu ikut denganku, Xie Bixing, apakah Anda punya rencana masa depan? Rencana apa? Inilah yang saya rencanakan setelah saya pergi. Itu yang terjadi setelah aku pergi. Sampai suatu saat nanti aku akan kembali. Tapi dia tidak bisa selalu berada di sisimu. Apakah Anda tidak punya rencana lain di masa depan? Saya berencana mengubah sistem negara. Menerapkan sistem perpajakan sampai akhir. Siapa yang bertanya padamu tentang urusan nasional? Yoyo, apa rencanamu ke depan? Saya belum memikirkannya. Saya belum tahu apa rencana saya. Hanya yang ini. Ketika saya masih kuliah, saya telah mengikuti beberapa kelas bakat tekstil. Su Satin ini, Hang Luo dan Yunjin keduanya dikenal sebagai 3 harta karun Tiongkok Tenggara. Yoyo sungguh luar biasa, tahu cara mengidentifikasinya.
Saya sudah punya pakaian ini. Yang dia butuhkan hanyalah tampilan riasan yang cantik. Bagaimana kalau saya mencobanya? Tahukah Anda caranya? Apakah itu terlihat bagus? Saya tidak berharap Anda memiliki keterampilan seperti itu. Apakah saat aku tidak ada, Anda menemukan orang lain untuk berlatih bersama? Tidak ada orang lain. Sekarang dan di masa depan, hanya kamu saja. Kapan Wenjun akan datang? Ketika Yang Mulia datang, Ratu akan mengikuti. Mengapa? Yoyo, berhentilah membuat masalah. Apa yang kamu pikirkan? Saya ingin bertanya kepada Anda, kapan makanan akan disajikan? Ya, hidangan ini enak sekali. Sepertinya itu bukan untuk dimakan orang, seolah ingin dilihat orang. Itu untuk dilihat orang. Tapi Anda juga bisa memakannya, jika kamu tidak suka. Saya meminta Wenxing pergi ke dapur kekaisaran untuk membelikan Anda lagi. Anda tidak membutuhkan saya untuk hanya makan apapun yang Anda inginkan. Kaisar tiba. Lihat Yang Mulia. Lihat Ratu. Semua menteri sama. Perjamuan istana ini resmi bagi para menteri kungfu saya. Hubungi perasaan. Semuanya, santai. Tidak perlu ditahan. Terima kasih Tuan. Ini bersulang untuk Anda. Nyonya, saya juga ingin bersulang untuk Anda. Hei, Nyonya, saya terlalu mabuk. Saya minum untuknya. Perdana Menteri, sama-sama. Karena Nyonya tidak bisa minum. Tidak ada alasan untuk memaksa orang meminumnya. Lalu saya akan minum teh sebagai pengganti anggur. Secangkir rasa hormat untuk orang dewasa. Nona murah hati. Jangan hanya minum. Makanlah. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Pak. Aku belum pernah memakai sepatu setinggi ini. Saya tidak berdiri teguh sekarang. Nama saya Mulyanzi. Aku akan mendandanimu. Gadis yang dimaksudmu adalah putri penguasa kota. Tinggal di Nandi untuk waktu yang lama. Sekarang dia dipromosikan bersama ayahnya. Baru saja kembali dari ibu kota. Lalu dia menumpahkan sebotol anggur ke Perdana Menteri. Ini benar-benar menyinggung perasaan seseorang demi ayahnya. Ya, Tuan. Nona kecil, aku akan memberikannya padamu. Jangan ganggu gadis. Jika seorang gadis tidak bisa memakai sepatu hak tinggi, ya, pergi ke ruang samping di sebelah Anda dan ganti ke ruang yang beralas datar. Agar tidak menumpahkan anggur pada orang lain lagi. Perdana Menteri Xie, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Berenang. Ah, ada air musim gugur. Aku akan mengotori pakaianmu juga. Kalau begitu izinkan aku menemanimu berganti pakaian. Oh. Yang Mulia, saya dengar pakaian Anda ternoda. Saya secara khusus meminta budak itu untuk membawakan pakaian bersih. Oh. Lalu aku akan membawamu ke sayap selatan Taman Kekaisaran. Silakan lewat sini. Itu. Apakah Anda memerlukan bantuan? Kalau begitu, tidak apa-apa kalau aku masuk dan melihatnya. Tidak. Oh, seperti kata pepatah. Jangan takut maling mencuri, takut saja maling merindukanmu. Apakah kamu tidak takut aku akan selalu memikirkan hal ini? Tidak takut kamu akan merindukanku. Aku harap aku akan merindukanmu setiap hari. Ratu, kamu akan segera datang. Ayo pergi. Perdana Menteri ini terlihat seperti orang baik.
Aku baru saja menuangkan anggur ke seluruh tubuhnya. Bukan saja dia tidak terbiasa denganku. Sebaliknya, dia meminta saya untuk mengganti sepatu. Ya, Perdana Menteri terlihat sangat anggun. Sayangnya saya lebih tua. Kalau tidak, alangkah baiknya menemani nona muda kita. Gadis mati, jika aku tidak mengalahkanmu akhir-akhir ini, beraninya kamu menggoda nona mudamu? Nona, bisakah Anda bersikap masuk akal? Anda telah mencapai usia di mana Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Pria perkotaan dan pedesaan ini memang orang yang bertalenta. Budak itu telah tumbuh begitu besar. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tampan sebelumnya. Tapi apa gunanya berpenampilan menarik? Pasti Yang Mulia sudah menikah dengan King. Nona budak sudah menanyakannya. Cheng, istri Siang Daren meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Orang yang berada di sampingnya tadi, ini jelas bukan istri pertamanya, Koizumi. Tanggapi ini dengan serius. Bagaimana itu bisa palsu? Dari apa yang saya lihat, saya bersama Tuan Xie hari ini. Dia hanya pelayan favorit. Jika Anda menyukainya, Nona, pergi dan cobalah. Dalam daya pikat, keluarga terkenal manakah di Guizhou yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Apalagi Perdana Menteri mempunyai kedudukan yang tinggi dan wewenang yang besar. Bahkan setelah istrinya meninggal, dia masih belum menikah dengan penerusnya beberapa tahun yang lalu. Ini juga sangat sulit, tetapi saya pikir ini adalah kesalahan Perdana Menteri karena saya adalah seorang wanita muda. Saya juga tahu bahwa Anda bukanlah orang yang rakus akan kekuasaan. Tapi meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kita juga harus memikirkan kakek kita, berkarir di keluarga Mumu. Kakek kembali diberikan gelar perwira militer, bukan pejabat besar. Seberapa sibuknya Master akhir-akhir ini, Anda juga pernah melihatnya. Jalin koneksi dan kunjungi kerabat dimanapun. Pikirkan baik-baik, jika Anda menemukan pria yang mulia, akankah sang Master mengikuti dan naik ke puncak? Ini cukup ampuh. Dan Anda baru saja memukul pria mulia itu. Dia tidak bilang kamu bisa marah karena kamu tidak bau. Bukankah ini berarti dia kasihan padamu? Dalam sutra ini, Anda juga telah melihat ekspresi kekaguman dan pujian orang-orang. Jika Anda menikah dengan Perdana Menteri, siapa yang tidak memandang tinggi kita? Terima kasih generasi keempat dan generasi ketiga dari keluarga Xie. Lalu kita akan pergi ke rumah Tuan Xie dalam 2 hari. Sampaikan permintaan maaf yang baik padanya atas apa yang terjadi hari ini. Wenjun. Kamu Wenjun. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Anda masih berani mengatakannya. Anda bahkan tidak menyadarinya selama Anda hilang. Betapa khawatirnya aku padamu. Oke, bukankah ini sudah berakhir? Nah, kenapa saya tidak tinggal di sini dengan baik sekarang? Senyum. Tangannya tidak lurus. Ayo, duduk. Anda benar. Masa lalu tidak boleh disebutkan. Biarkan saja dia lewat. Jarang sekali kita bisa berkumpul hari ini. Selamat bersenang-senang. Masalah mendesak nih, Xie. Tidak sebaik ini. Ayo mainkan kebenaran atau tantangan. Bagaimana? Kebenaran atau tantangan? Anda mengajarinya? Saya bermain dengannya beberapa hari yang lalu ketika saya bosan. Saya tidak menyangka dia akan menjadi kecanduan bermain. Jadi, ikuti ini, Xie, Perdana Menteri Wenjun dan saya. Bagaimana kalau mengajukan pertanyaan secara bergantian? Karena kalian semua tidak ada gunanya. Kalau begitu, sama-sama, Nyonya Xie. Aku akan mulai bertanya padamu. Anda bertanya, kembalilah kali ini. Maukah kamu pergi lagi? Anda kembali kali ini. Maukah kamu pergi lagi? Mencampur, menggertak. Yang Mulia, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Oke, kalau begitu aku benar-benar bertanya. Nyonya Xie egois, meninggalkan Perdana Menteri sendirian lagi. Apakah Anda benar-benar mempertimbangkan perasaannya? Jika kamu tidak menimbulkan masalah, kamu akan mati, bukan? Setelah kamu pergi kali ini, saya akan menikahkan Perdana Menteri. Atur agar dia bertemu. Sampai saat itu. Nyonya, apakah Anda tidak setuju? Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Hampir selesai. Panjang. Jadi kamu akan merasa kasihan padaku, kan? Baiklah, saya rasa kita akan berhenti di sini dulu hari ini.
Perdana Menteri Yao Yao minum banyak anggur hari ini. Kalian harus kembali lebih awal dan istirahat. Oke. 行， Kalau begitu mari kita berhenti di sini hari ini. Baik, benar. Kalau begitu aku akan benar-benar pergi. Zizi tidak bersamanya lagi. Bagaimana si Ebixian akan hidup sendiri? Yo. Apakah kamu sedikit tidak bahagia hari ini? Nah, apakah karena perkataan Kaisar hari ini? Kaisar Yoyu bercanda denganmu hari ini. Dia tidak akan melayaniku. Saya akan selalu menjadi satu-satunya di keluarga kami. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika Anda bertemu dengan seorang gadis yang jatuh cinta dengan Anda, bukan tidak mungkin menikah dengan orang lain untuk melanjutkan cinta. Terima kasih untuk ini. Mengapa kamu tidak mengucapkan beberapa patah kata saja padanya? Karena menjadi sangat marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Apakah kamu tulus? Itu mungkin tidak benar. Panjang. Jangan dorong aku ke orang lain lagi di masa depan. Di mana orang dewasamu? Orang dewasamu sedang menemui tamu di ruang depan. Siapa yang datang mengunjungi kami di pagi hari? Pengunjungnya adalah Menteri Kanan Kementerian Perang yang menjabat di Barat, Tuan Nian Cheng dan Nona Kimian Zi. Dikatakan, saat ini, saya bertemu dengan orang dewasa di jamuan istana beberapa hari yang lalu. Tuanmu membawanya ke sini hari ini untuk meminta maaf. Sudah berapa lama kamu pergi? 2 jam. 2/4 jam. Maka kita hampir selesai membicarakannya. Lalu bawa aku ke ruang depan untuk menemukannya. Nyonya, budak, izinkan saya memberi Anda gaya rambut baru. Setelah pulang ke rumah beberapa hari yang lalu, budak tersebut telah bekerja keras untuk mempraktikkan teknik memegang rambut. Pastinya akan membuat penampilanmu tampil baru ya. Bukankah ini terlihat agak tua? Tidak, Bu. Hanya dengan cara inilah kita dapat membandingkan rasa malu antara emosi dan akal. Estetika seperti apa yang dimiliki gadis kecil zaman sekarang? Tidak, tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Saya sudah bertemu Nyonya. Tuanmu datang ke rumah dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menjamunya. Mohon maafkan saya, Nyonya. Sama-sama, tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak dimaafkan. Saya mengobrol menyenangkan dengan Tuan Xie. Nyonya datang tepat pada waktunya. Ini keputusan gadis kecil Mulian. Tumbuh dalam kemauan sejak kecil. Saya telah dipindahkan ke ibu kota dalam beberapa hari terakhir karena perpindahan pekerjaan saya. Apa yang kamu lakukan, gadis? Mengapa kamu tidak menyapa orang yang lebih tua? Tuan, apakah ini benar-benar istri Anda? Omong kosong apa yang gadis sialan ini bicarakan? Mengapa Anda tidak segera memberi hormat pada Nyonya? Anak ini menjadi semakin cuek seiring bertambahnya usia. Mohon maafkan saya, Perdana Menteri. Kemarilah, Yoyo. Tampaknya nonamu ini mempunyai pemikiran tentang Xie Bixing.
Tuan, apakah dia benar-benar istrimu? Dia juga mengatakan bahwa ini adalah Tuan Sen saat itu. Mengapa Yoyo Jorix terlalu muda? Itu tidak cocok untukku. Yang mulia dan istri Anda, bakat dan penampilan mereka sangat cocok satu sama lain. Apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kamu tidak tahu etika apapun? Hei kamu, hei hei hei. Saya meminta dapur untuk membuatkan hidangan ini secara khusus. Cobalah jika dibuat sesuai selera Anda. Pak, ini dikirim oleh Shogun. Hadiah dari Shogun pemakan kotoran. Salah. Hal ini jelas tidak dikirim oleh Mu Lianzheng. Itu pasti wanita tertua dari keluargamu. Makanan enak apa yang kamu berikan padaku? Nyonya pastry adalah sekotak kue kering, isian wijen dan pasta teratai, dari Kibaozai, bukan tanpa kemasan. Dao siang. Dao siang dibuat sendiri. Dia tidak makan yang manis-manis, simpan sendiri. Ceritakan lebih banyak kepada saya. Tidak, dia tidak masih marah padaku, kan? Mengapa kata-kataku tidak berhasil? Ini sudah dewasa, tolong letakkan secepatnya. Mendengus. Saya kenyang, Anda bisa memakannya sendiri. Bukankah itu hanya sekotak kue? Apa yang perlu dimarahi? Tapi aku hanya merasa tidak nyaman, tidak merasa nyaman dimanapun. Hanya kamu akan berhenti dan cepat atau lambat kamu harus pergi. Hei, lupakan saja, lupakan saja. Apakah dia menyukai kematian dan mati? Apa yang harus saya lakukan? Masih tidak bisa tidur? Tidak, saya harus mencarinya dan menjelaskannya dengan jelas. Hai Nyonya. Ada apa denganmu? Di mana orang dewasamu? Di mana itu? Pakmu punya cerita malam dengan Pakmu malam ini. Saya baru saja hendak memberitahu Nyonya. Tuanmu, ya. Tapi itu Tuan Mu Lianzheng, ya. Itu adalah Tuan Mu Lianzheng di pagi hari. Artinya, mungkin aku akan bertemu dengan wanita tertua dari keluargamu. Hei, Nyonya, saya. Panjang. Apakah kamu sudah tidur? Nafas ini. Itu baunya. Kemana kamu akan pergi selarut ini? Kembalilah dan cuci dirimu. Ini adalah rasa yang tidak bisa dijelaskan. Cuci saja. Tipe bau ini. Apakah Anda menyukai keterbukaan dan keterbukaan Nona Meng? Bercinta dengan orang lain sepanjang malam. Ada apa dengan tidur bersamaku lagi? Yoyo belum menulisnya ya? Nah, kapan kamu akan kembali tidur? Aku ingin tidur denganmu dalam pelukanku. Anda kembali tidur. Saya tidak bisa tidur. Ingin berendam lagi. Sudah lama merendamnya. Semakin lama direndam, badan akan semakin lembut. Yoyo, ada apa denganmu? Panjang. Apa yang terjadi padamu? Jika Anda menyentuh wanita lain di masa depan, jangan sentuh aku. Yoyo, aku belum pernah menyentuh wanita lain. Mengapa badan saya berbau seperti wanita lain? Ada. Baumu seperti anggrek. Baunya persis seperti aroma pagi nonamu. Jadi Yoyo, bertingkah sangat tidak normal malam ini. Itu karena kamu salah paham padaku dan nonamu, kan? Bagaimana kesalahpahaman bisa menjadi kesalahpahaman? Apakah kamu tidak melihat nonamu hari ini? Tidak mengambil makanan penutupnya. Sangat berguna. Apakah kamu cemburu?
Yoyo, kamu tidak ingin memaksakanku pada orang lain, bukan? Anda tidak ingin saya menikah dengan orang lain, bukan? Kamu sebenarnya sangat menyukaiku di dalam hatimu, bukan? Saya tidak melihat Nona Mujia siang ini. Hanya saja saya akan pergi ke Mulian City Mansion. Itu hanya karena aku bertemu dengannya dengan kuncinya. Mo Liancheng dulu tinggal di selatan. Istri kerajaannya sangat menyukai di Alex Xianglan. Jadi rumahnya penuh dengan pandan. Tetapi, bagaimana Anda tahu banyak tentang keluarga mereka? Kamu bahkan menerima makanan yang dia berikan padamu hari ini. Ini memang salahku. Kemarin aku pikir kamu benar-benar tidak peduli padaku lagi. Melakukan hal-hal yang tidak sadar. Panjang. Anda belum menjawab pertanyaan yang baru saja saya tanyakan. Apakah kamu cemburu tadi? Ya, aku memang menyukaimu. Aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya. Tapi kamu hanya tidak percaya Yuyu. Bisakah kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi? Kata-kata apa? Tuan Xie Bixing. Aku menyukaimu. Surat Zizi. Toko kelima mengirimkan utas tersebut. Lihat kata-kata seperti kabut, huruf dan kata-kata. Jika Anda tidak berbakti, Anda adalah seorang pembicara. Sudah lebih dari 5 tahun sejak awal musim semi di musim dingin ini. Tidak dapat melepaskan 10 skill kiri dan kanan. Malu. Pembakaran studi hari ini akan selesai. Dan saya bertukar surat dengan ayah saya selama 3 tahun. Dan hati yang sedikit lebih luas. Zhen Qingwenmu masih hidup. Siapkan bintang untuk merayakan rumah favorit saya, cabang bambu dan persik. Kini bunga-bunga itu bermekaran. Kaligrafi pena Sisi sudah sangat bagus. Alamatnya membaik dengan sangat cepat. Inilah hati melengking yang kutinggalkan. Setiap kali saya memikirkannya, saya mengeluarkannya dan melihatnya. Kejahatan harus dilakukan. Pernahkah kamu membenci? Saya hanya tahu bahwa dia adalah putri yang Anda besarkan selama 14 tahun. Aku bahkan tidak memberitahumu pada awalnya. Bawa saja dia pergi, meninggalkanmu sendirian di sini. Yo 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 yo. Yang Mulia menyetujui pengunduran diri saya. Ya, mungkin Anda menyalahkan saya. Tapi itu sudah lama sekali. Saya sudah lama lupa, benar-benar. Mungkin hal itu seharusnya tidak ada saat ini. Itu seharusnya ada di lain waktu. Xie Bixing. Maukah kamu melupakanku? Panjang. Jika Anda tidak bahagia di tempat kerja, sama seperti batu giok yang kuberikan padamu kemarin, hilang itu. Kemudian istirahatlah dengan baik, oke? Ikutlah denganku, kalian berdua. Ingatlah untuk menulis kepada saya. Yoyo.
Tuan Zhang, mengapa Anda bangun? Biru cibi itu. Tuan Zhang, tunggu sampai Anda sembuh dari penyakit Anda sebelum Anda menggambar. Biru cibi itu. Beri penghormatan kepada langit dan bumi. Ibadah kedua di aula tinggi. Suami istri saling menyapa. Setelah upacara, dia dikirim ke kamar pengantin. Panjang. Tuan muda. Kepala pelayan Liu. Obatnya hampir siap. Pergi dan bawakan untukku. Hei, budak tua, ambil obatnya sekarang juga. Aneh sekali. Kita jelas telah sampai pada dunia nyata. Mengapa kita masih bisa melihat putaran seperti itu? Bulan yang membosankan. Yoyo, maukah kamu melihat bulan cerah yang sama bersamaku lagi? Apakah kamu juga merindukanku? Tuan Zhang. Tuan Zhang. Kamu menulis lagi. Nah, di mana suratku? Apakah Anda mendapat surat dari saya baru-baru ini? Bagaimana mungkin kalau tidak? Terima kasih. Anda tidak akan menghabiskan waktu lama tanpa menulis surat kepada saya sebelum saya harus pergi. Bisakah Anda membantu saya mencarinya lagi? Saya sudah memeriksanya beberapa kali dan ternyata tidak ada. Ada apa dengan Yoyo? Asyik. Maukah kamu datang dan bersantai bersamaku? Apakah Anda punya tugas baru? Nah, lokasi misi kali ini berada di Yunani kuno. Saya harus pergi ke perpustakaan untuk memeriksa beberapa informasi terlebih dahulu. Apa Anda mau ikut dengan saya? Bagus.
26 tahun kesalahan di ibu kota. Pada tahun ke-44 dekade ini, dia tidak menyia-nyiakan waktu dan meluangkan waktunya untuk mengejar Adipati Zheng Fuguo. Ternyata, saya tidak akan pernah menunggu balasan dengan bentuk hidung. Ada apa dengan ibu, Zizi? Hadiah apa yang kamu inginkan untuk ulang tahunmu hari ini? Aku ingin ibuku pergi ke suatu tempat bersamaku. Di mana? Zizi, kesinilah kamu ingin membawaku. Ibu, silakan masuk. Pergi ke periode perjalanan waktu. Ini adalah ucapan selamat ulang tahunku. Chen Youyu telah mengizinkan transfer Zizi Yu. Ibu, keinginan terbesarku hanya berharap untuk memilikinya. Masa kecil yang bahagia bersama orang tua, keluargamu. Injak saja dengan rapi ya. Dunia ini, dari saya, tidak ada cara untuk tinggal bersama ayahku lagi. Tapi aku berharap Anda bisa bahagia di dunia lain. Mencicit. Ini adalah festival lentera di akhir tahun ketiga Gonwo. Saya kembali. Aku tidak akan pergi kali ini. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Bukankah kamu baru saja melihatku sebentar? Mengapa kamu menangis? Tinggal menunggu kita pulang.